Yo, welcome back kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, ini adalah segmen spoiler lengkap untuk chapter 1104. Di sini alur ceritanya sudah terlihat jelas dan terlihat sangat menarik. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Terima Kasih Ayah. Judul ini mengungkapkan rasa terima kasih Bonnie kepada Kuma yang sudah datang untuk menolongnya. Lanjut kita ke bagian cover. Ini ada cover request yang menunjukkan Sanji membantu 2 ekor tikus dalam sebuah acara pernikahannya di sebuah restoran. Lanjut kita masuk ke dalam cerita. Chapter dimulai melanjutkan adegan di chapter sebelumnya ketika Kuma akan menyerang Gorosei Sartun. Gorosei itu tampak kaget melihat Kuma yang masih bisa bergerak dan akan menyerangnya. Nah, di sini terungkap bahwa Sartun telah menekan tombol penghancur diri milik Kuma beberapa hari yang lalu. Tepatnya ketika pasukan revolusi berhasil mengambil tubuh Kuma dari Mariejoa. Jadi sekarang Gorosei itu tentu tidak mengerti bagaimana Kuma masih bisa bergerak dan akan menyerangnya. Vegapunk berpikir bahwa tidak ada penjelasan ilmiah yang dapat menjelaskan keadaan Kuma saat ini dan bagaimana dia masih bisa bergerak serta bagaimana dia tahu keberadaan Bonnie lalu datang untuk menolongnya. Selanjutnya Sanji, Franky dan Atlas juga kaget saat melihat Kuma datang untuk menyelamatkan Bonnie. Lalu tepat sebelum pukulan Kuma mencapai Sartun, Kuma mengingat beberapa bagian hidupnya. Mungkin di sini Kuma bisa mendapatkan beberapa ingatannya. Kemudian dalam halaman ganda yang epik, Kuma meninju Sartun. Pukulan Kuma terlihat sangat kuat dan itu bisa meremukkan wajah Gorosei Sartun. Namun Sartun masih sadar dan dia marah sekali kepada Kuma. Hasil dari pukulan Kuma itu, Sartun dibuat terbang melintasi pulau dan dia menabrak beberapa bangunan. Sartun pun akhirnya tertimbun oleh bangunan-bangunan yang hancur. Tentu ini adalah keadaan yang sangat tidak terduga. Pasukan angkatan laut pun dibuat sangat terkejut ketika ada seorang budak yang menyerang seorang Gorosei. Nah, setelah Gorosei Sartun menerima serangan dari Kuma, Vegapunk, Sanji, Franky dan Atlas menyadari bahwa mereka sudah bisa bergerak lagi. Hal itu berarti efek kekuatan Sartun yang mengunci mereka sudah terhenti. Sanji pun berkata, "Apa kamu baik-baik saja, Bonnie-chan?" Lalu Vegapunk meminta semua orang untuk membawa Bonnie kembali ke Labopes sehingga mereka dapat melarikan diri. Vegapunk mengungkapkan bahwa tombol penghancur diri milik Kuma tidak benar-benar akan menghancurkan tubuh Kuma, karena Vegapunk tahu bahwa tubuh itu nantinya akan dijadikan senjata. Nah, di sini Vegapunk sedikit memodifikasi efek dari tombol penghancur itu. Ya, Vegapunk tetap mengikuti perintah Gorosei Sartun untuk membuat tombol penghancur, tapi fungsi dari tombol itu tidak menghancurkan, tetapi hanya mematikan semua fungsi Kuma. Jadi ketika Gorosei Sartun menekan tombol itu, harusnya Kuma sudah tidak bisa bergerak lagi. Nah, selanjutnya Vegapunk tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengatakan, mungkinkah itu kemampuan khusus ras Buccanir? Bukankah kekuatan manusia super di masa lalu mereka memiliki? Ya, di sini kata-kata Vegapunk terputus ya. Jadi dia belum menjelaskan kemampuan khusus apa yang dimiliki oleh ras Buccanir di masa lalu. Dan tampaknya itu akan jadi sebuah misteri lagi yang menarik untuk kita bahas. Selanjutnya kita menuju Bonnie. Di sini Bonnie berterima kasih kepada Kuma karena dia sudah melihat semua ingatan Kuma. Bonnie pun menyadari bahwa Kuma sangat berjasa dan sudah mengorbankan diri untuk dirinya. Kemudian Kuma pun memeluk Bonnie dan akhirnya Kuma benar-benar tidak bergerak lagi. Oke, selanjutnya kita beralih kepada pasukan angkatan laut. Setelah terkejut karena Gorosei diserang, kini mereka kembali terkejut karena Luffy tiba-tiba menghilang. Ya, sebelumnya Luffy sedang makan ya, dan Gorosei Sartun meminta angkatan laut untuk memborgolnya dengan batu laut. Tapi sebelum hal itu dilakukan, Luffy sudah menghilang. Di sini tidak dijelaskan kemana Luffy sudah menghilang. Selanjutnya Gorosei Sartun muncul dari reruntuhan. Terlihat dia mengalami luka-luka yang cukup parah.
Dia kehilangan lengan kanan dan juga tanduk kirinya. Namun hal itu tidak lama. Sartun menggunakan kekuatan untuk pulih dengan cepat. Api hitam tampak meregenerasi 100% lengan kanan dan juga tanduk kirinya. Akhirnya Sartun pun kembali seperti semula tanpa luka. Lalu selanjutnya Gorosei itu bertanya kepada Vegapunk bagaimana hal ini bisa terjadi kepada Kuma. Vegapunk tidak punya jawaban ilmiah. Dia hanya mengatakan anggap saja itu karena cinta. Nah, Sartun kemudian berusaha untuk menyerang Kuma, namun Sanji yang sudah bisa bergerak langsung berusaha untuk menahan serangan Gorosei Sartun. Sanji pun menegaskan, kamu tidak boleh menyerang Boni-chan lagi. Nah, Vegapunk memerintahkan Atlas untuk membawa Kuma ke Labu Pes. Sementara itu, Franky menggunakan Radical Beam miliknya untuk menyerang Gorosei Sartun. Franky berkata, kami berutang budi pada Kuma. Ya, serangan Radical Beam dari Franky bisa menembus tubuh Gorosei Sartun. Tapi lagi-lagi Gorosei itu bisa pulih seperti semula. Kemudian Kizaru muncul dan langsung menendang Franky. Melihat hal itu, Vegapunk memarahi Kizaru. Vegapunk berkata, tentu hatimu tidak tahan lagi untuk melakukan hal ini lebih lama kan, Kizaru? Kau sungguh sangat menyedihkan. Kizaru membalas ucapan Vegapunk dengan ekspresi yang cukup sedih. Bahkan dia terlihat akan menangis. Kizaru pun menjawab, seharusnya aku membawa kacamata yang lebih gelap lagi. Ya, kita sudah sampai di halaman terakhir chapter ini. Di sini Gorosei Sartun meminta pasukan angkatan laut untuk mulai menembakkan Buster Call ke Pulau Egghead. Dan kapal-kapal pasukan angkatan laut pun sudah merespon. Mereka mengarahkan meriam-meriam kapalnya menuju Pulau Egghead. Oke, itu aja pembahasan untuk spoiler versi lengkap chapter 1104 ini. Jika ada tambahan, saran atau komentar, bisa Nakama sampaikan pada kolom komentar. Dan setelah chapternya nanti rilis, mungkin Mimin akan buat segmen full story-nya. Yosan, Mimin atau Hayato, terima kasih.